Ingat satu hal, yang paling mulia dalam hal afiat, yang paling mulia dalam hal afiat, orang yang diampuni Allah dan diberikan kesempatan taubat sebelum mati. Yang paling tinggi dalam hal afiat, yang kita selalu mendengar doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, itu yang dimaksud afiat itu orang diberikan oleh Allah kesempatan taubat sebelum menghadapi kematian. Jangan sampai kita orang menjadi i'tibar bagi orang lain. Itu buruk. Seburuk hamba Allah yang Allah jadikan i'tibar dan belajaran bagi orang lain. Artinya apa? Karena dia masih dosa maksiat, Allah celakaan dia dibanding orang lain. Berarti gara-gara dia orang lain kawannya sadar dan taubat. Berarti yang jadi korban di sini i'tibar siapa? Jangan sampai kita orang dijadikan oleh Allah i'tibar dan belajaran bagi orang lain. Na'udzubillah. Yang semestinya kita menjadi contoh baik dan menjadi belajaran baik bagi orang lain, yang membuat orang lain semangat untuk beribadah. Oleh karena itu harus kita orang berbanyak taubat kepada Allah. Berbanyak taubat. Dosa sembunyi, dosa rahasia, dosa besar, dosa kecil. Kita tidak tahu kapan saatnya kita menghadapi kematian. Jangan sampai kita menghadapi kematian tapi kita belum taubat dari dosa itu. Karena na'udzubillah, orang yang meninggal dunia masih memiliki dosa maksiat, apalagi dosa itu besar, belum dia sempat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi ancaman. Ada seorang wanita pernah bermimpi. Mohon maaf, dia sepertinya kebiasaan berlaku zina. Dia pernah mimpi dan melihat dalam mimpi itu naik satu mobil, kemudian dengan keluarganya, kemudian naik gunung. Tiba-tiba pas menuju ke puncaknya, terbalik mobil itu. Terbalik dan tiba-tiba merasa habis dia terbalik, sepertinya pingsan. Begitu dia sadar, malah dia melihat dirinya dalam kubur. Dan di situ dia melihat keluar api dari mulutnya dan keluar api dari bawah. Api yang keluar. Dia sepertinya kaget lewat mimpi itu. Dia bertanya. Saya sampaikan kepada ibu itu, ibu, saya tidak kenal anda dari mana dan tidak kenal siapa anda, tapi ibu, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, karena kamu masih suka berbuat zina. Di situ dia nangis. Saya bilang segera bertaubat, karena ini menjadi ancaman bagimu nanti disiksa kubur. Na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua kita punya dosa. Allah Maha tahu dosa kita besar maupun kecil. Bisa kita menutupi dosa kita dari orang, tapi kita lupa menutupi dosa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan bisa menutupi dosa kita. Dan disitulah maha kasih sayangnya Allah. Berapapun dosa kita, selama kita masih beristighfar dan taubatan nasuh, akan Allah ampuni. Jangan sampai kita mati belum taubat. Rasulullah SAW bersabda, semua turunan anak Adam, semua anak Adam bersalah, berdosa. Tapi sebaik-baik antara yang salah, yang taubatan nasuha, taubat yang benar. Setiap malam kita taubat lewat istighfar. Jangan sampai kita menjadi i'tibar bagi orang lain. Bisa kita lupa, tapi semua tertulis di kitab Allah, semua tertulis di buku amal. Tidak ada yang bisa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita malu kalau kita menghadapi Allah masih ada dosa dan maksiat kita. Alhamdulillah, syukur masih salat kita bisa mendapatkan ampunan, zikir kita bisa mendapatkan ampunan, majlis ta'lim seperti ini kita bisa mendapatkan ampunan.
Oleh karena itu jamaah sekalian, saya nasihatin anda semua, masih anda punya kesempatan untuk berbanyak amal saleh sebelum kita menghadapi kematian. Sungguh kita tidak tahu, bisa jadi saat kita punya syahwat itu cuma sekali saya dosa, bisa jadi kita berkata ini yang terakhir saya janji, tapi yang terakhir itu datangnya malaikatul maut saat kita dosa. Ternyata memang yang terakhir, tapi juga yang terakhir kita pisah dari dunia. Disitulah kita dapat na'udzubillah su'ul khatimah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Setinggi-tinggi afiat orang yang Allah berikan kesempatan untuk taubat. Dan seandainya kita sudah merasa diri sudah punya salah, punya maksiat, jangan sampai anda suka menceritakan ke orang lain atau anda bangga terhadap pelaku dosa itu. Ada seorang, apalagi khusus pemuda-pemuda, begitu dia ketemu temannya, dia dengan rasa bangga, saya kemarin kerjain pacar gue. Kok bisa bahasanya seperti itu? Saya bisa mendapatkan pacar saya, dan saya sudah bermacam ini, bermacam, sampai dia cerita sana sini. Itu kata Rasulullah, orang yang suka menceritakan dosa yang telah Allah tutupi saat dia berlaku dosa itu, tidak akan diampuni Allah. Karena dia sendiri yang bongkar dosa itu, dia sendiri yang berani, tidak ada rasa malu, seolah-olah dia berani lawan Allah. Na'udzubillah, jangan sampai. Kalau seandainya kita merasa masih ada dosa yang belum kita mampu tinggalin, usahakan dirahasiakan dan diamkan, dan tetap ada rasa malu. Ya Allah, sampai kapan saya bisa tinggalin dosa ini? Ya Allah, ampunilah ya Allah. Saat anda juga begitu, anda punya kesempatan taubat dan datang seorang ustaz terus cerita, saya sudah berlaku ini, tolong ke doa. Tak boleh cerita. Mau bicara umum, saya berlaku dosa maksiat, tapi tak usah sebut dosa apa itu, karena ini urusannya sama Allah, bukan urusan sama manusia. Oleh karena itu minta sama Allah yang diampuni, bukan minta sama orang. Begitu kita buka menceritakan ke orang lain, Allah tidak akan ampuni dosa kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Tolong jaga satu doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Setiap waktu, setiap saat, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kepada kita afu, pemaafan, dan afiat yang selamat dari dosa dan maksiat, apalagi dosa yang besar.